Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin banana straddle dari awal pembuatan kulit atau puff pastry sampai pengisian dan pemanggangan. Selain digunakan untuk banana straddle, kulit puff pastry-nya ini bisa digunakan juga untuk bolen dan berbagai sajian pastry lainnya. Kalau di video pembuatan bolen sebelumnya, Umi udah pernah bikin kulit puff pastry tanpa menggunakan coarse fat. Kali ini Umi coba kulit puff pastry yang menggunakan coarse fat. Nanti kita akan bandingkan kira-kira rasa dan teksturnya itu lebih enak yang mana. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Kemudian di sini sudah Umi siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan sekitar 1 sendok makan gula halus, 3/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai tepung, gula, dan garamnya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita tambahkan dengan 100 gram margarin atau bisa juga pakai butter. Kalau margarinnya udah masuk, selanjutnya kita aduk-aduk sampai teksturnya menjadi berbulir-bulir. Kalau udah mulai tercampur rata dan teksturnya udah berbulir-bulir kayak gini, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 200 gram air. Aduk dan ulen sampai semua bahannya tercampur rata dan kalis. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kering, boleh ditambahkan sekitar 10-20 gram air atau bisa disesuaikan sampai konsistensi adonannya menjadi kalis. Dan untuk penambahan airnya jangan terlalu banyak karena nanti adonannya jadinya lembek dan bakalan susah untuk dibentuk. Nah, ini konsistensi dari adonannya udah pas banget, udah kalis juga atau yang artinya sudah tidak menempel di tangan dan di wadah. Selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik supaya adonannya nggak gampang kering. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mulai lentur. Pindahkan adonan ke alas datar, taburi dengan sedikit tepung, kemudian gilas sampai panjangnya kurang lebih 45 x 35 cm. Nah, di sini kita gilas perlahan-lahan sampai bentuknya persegi panjang dan ketebalannya kurang lebih 3 mm. Untuk menggilasnya, usahakan bentuknya menjadi persegi panjang. Kalau misalnya belum persegi panjang, bisa dibentuk dan ditarik seperti ini karena adonannya cukup lentur, jadi gampang banget untuk dibentuk. Kalau ketebalannya udah sekitar 3 mm, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 250 gram coarse fat. Coarse fat ini merupakan margarin khusus pastry di mana harganya nggak terlalu mahal, hampir sama kayak margarin, tapi membuat puff pastry kita menjadi lebih berlayer dan lebih garing di bagian luar. Nah, di sini kita letakkan coarse fat di beberapa titik di atas adonan. Selanjutnya kita ratakan sampai coarse fatnya rata di permukaan adonan. Nah, kalau udah rata kayak gini, selanjutnya akan kita lipat. Pertama, kita akan membentuk lipatan single. Lipat adonan kiri ke tengah, kemudian lipat adonan kanan ke tengah. Bila dilihat dari samping, akan terbentuk 3 lapisan adonan puff pastry. Jika dirasa lengket, sesekali kita boleh ya untuk menaburinya dengan tepung terigu. Selanjutnya, gilas memanjang dan melebar sampai ketebalannya kurang lebih 3 mm. Saat menggilas, usahakan perlahan-lahan aja ya teman-teman supaya coarse fatnya nggak gampang bocor. Kalau tebalnya udah sekitar 3 mm, selanjutnya kita akan membentuk lipatan yang kedua. Lipatan yang kedua ini masih membentuk lipatan single, jadi adonan kiri kita letakkan di tengah dan adonan kanan kita letakkan di tengah. Jadi kalau dari samping akan kelihatan seperti 3 lapisan. Taburi lagi dengan sedikit tepung, kemudian kita gilas memanjang dan melebar sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter. Proses penggilasannya usahakan di tempat yang sejuk dan dingin supaya coarse fatnya gak gampang meleleh. Nah, kalau ketebalannya udah sekitar setengah sentimeter, selanjutnya kita akan melakukan lipatan yang ketiga.
Lipatan ketiga ini adalah lipatan double, jadi kita lipat adonan kiri ke adonan sebelahnya dan kita lipat adonan kanan ke adonan sebelahnya. Kemudian kita lipat menjadi 2 adonan tersebut. Dan kalau dilihat dari samping akan terbentuk 4 lapisan adonan puff pastry. Taburi dengan tepung kembali, kemudian kita gilas secara perlahan-lahan sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter. Kalau dirasa ruangan dapur teman-teman terlalu panas, setelah dilipat adonannya bisa disimpan dulu selama kurang lebih 10 menit di dalam chiller, baru kita gilas kembali ya teman-teman, supaya korsletnya nggak gampang bocor dan bentuk adonannya juga lebih bagus dan rapi. Nah, kalau udah kita gilas memanjang dan melebar sampai ketebalannya kurang lebih setengah sentimeter, selanjutnya kita akan melakukan lipatan yang keempat. Lipatan keempat ini merupakan lipatan double sama halnya seperti lipatan ketiga. Jadi kita lipat adonan kiri ke adonan sebelahnya dan kita lipat adonan kanan ke adonan sebelahnya. Kemudian kita lipat 2 kembali adonan tersebut dan jika dilihat dari samping akan terbentuk seperti 4 lapisan adonan puff pastry. Lipatan keempat ini merupakan lipatan terakhir teman-teman, jadi ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Kalau misalnya mau disimpan, ini bisa kita tutup dengan plastik wrap, kemudian kita simpan di dalam chiller. Kalau misalnya mau langsung dipakai, ini bisa kita gilas sampai panjangnya kurang lebih 40 cm. Dan setelah kita gilas memanjang dan melebar sampai panjangnya kurang lebih 40 cm, selanjutnya akan kita bagi menjadi 3 bagian. Usahakan saat menggilas bentuknya persegi panjang ya teman-teman supaya lebih gampang untuk dibagi-bagi. Nah, di sini aku bagi perpotongannya kurang lebih 13 cm ya teman-teman. Oh ya, tadi lebar hasil akhir adonannya kurang lebih 20 cm ya. Jadi setelah dipotong panjangnya menjadi 20 kali 13 cm. Setelah dipotong ini kita akan lihat layer di bagian dalamnya. Layernya terlihat tipis dan rapi. Ini mirip banget ya kalau kita beli puff pastry instan di pasaran. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan layernya. Tuh, layernya terlihat rapi dan tipis-tipis. Kalau udah dipotong-potong, ini bisa langsung kita gunakan. Atau kalau mau disimpan, bisa juga disimpan di dalam chiller atau freezer. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik wrap sampai tertutup rapat supaya adonannya nggak gampang kering. Kalau mau dibikin banana straddle, 1 potong adonan tadi kita gilas memanjang dan melebar sampai ketebalannya kurang lebih 3 mm dan panjangnya 30 cm, lebarnya 24 cm. Kalau bentuknya udah persegi panjang, selanjutnya kita potong bagian samping kanan dan kirinya. Di sini memotongnya menyerong dan perpotongannya ini jaraknya kurang lebih 2 cm ya. Usahakan antara potongan kanan dan kirinya ini harus sama supaya nanti saat kita bentuknya lebih seragam dan lebih rapi. Nah, ini kulit puff pastry-nya udah jadi. Selanjutnya kita akan isi. Pertama di sini kita oles dulu pakai kental manis. Tipis-tipis aja, yang penting rata. Selanjutnya kita kasih parutan keju. Di sini untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau misalnya nggak terlalu suka asin atau gurih bisa dikurangi ya. Selanjutnya di sini akan Umi susun pisang. Di sini Umi pakai pisang raja yang udah disangrai dengan menggunakan margarin. Di atas pisangnya kita kasih coklat. Di sini Umi pakai Cadbury ya. Kalau nggak ada teman-teman bisa pakai meses atau choco chips. Kalau misalnya mau yang lumer lagi teman-teman bisa pakai selai coklat kayak Nutella. Selanjutnya di atas coklat bisa kita kasih lagi pisang. Nah, jadi pisangnya ini udah matang ya teman-teman. Nanti kalau dimakan itu bakalan terasa legit dan enak banget. Beda kalau kita kasihnya pisang yang masih mentah. Nah, di atas pisang kita taburi dengan parutan keju dan juga meses. Selanjutnya terakhir kita kasih kental manis. Dan selanjutnya kita akan kunci isiannya dengan ujung bagian atas dan ujung bagian bawah dari adonan. Di sini cara menguncinya seperti ini ya teman-teman, jadi kita kunci supaya isiannya nggak keluar-keluar. Kalau bagian atas dan bawahnya udah kita kunci, selanjutnya kita kunci juga bagian samping-sampingnya. Caranya gampang banget, kita ambil adonan sebelah kiri kita letakkan ke kanan dan adonan yang sebelah kanan kita letakkan ke kiri. Supaya adonannya nggak lengket di alas, sebelum kita gilas tadi adonannya seharusnya kita taburi dulu dengan sedikit tepung supaya hasilnya menjadi lebih bagus dan rapi.
Dan kalau isiannya udah tertutup rapat, selanjutnya kita pindahkan adonan ke atas loyang yang sudah dialasi pakai baking paper. Kalau sudah kita pindahkan ke loyang, selanjutnya permukaannya akan kita oles dengan kuning telur yang sudah ditambahkan dengan susu cair full cream. Untuk komposisinya, di sini Umi pakai 2 kuning telur yang ditambahkan dengan 1 sendok teh susu cair full cream supaya kuning telurnya nggak terlalu kental ya saat kita oles. Dan kalau kuning telurnya udah dioles secara merata, selanjutnya kita kasih topping. Di sini Umi toppingnya itu ada keju parut dan juga choco chips. Jadi toppingnya ini kita sesuaikan dengan isiannya ya teman-teman. Tadi kan Umi isiannya keju dan coklat, jadi di sini Umi kasih toppingnya keju dan coklat juga. Sebelum adonan kita masukkan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Nah, kalau suhu ovennya sudah stabil, selanjutnya kita masukkan adonan dan di sini kita oven di suhu kurang lebih 200 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonannya mengembang dan matang. Untuk mengoven puff pastry sendiri dibutuhkan suhu yang agak tinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan api paling besar. Dan setelah di oven sekitar 40-45 menit, ini permukaannya udah mulai kecoklatan dan mengembang, tandanya banana stradelnya udah matang dan siap untuk kita sajikan. Pas baru keluar oven, ini aromanya langsung wangi banget. Jadi aromanya itu perpaduan wangi pisang, keju, dan juga coklat. Di bagian luar kulit puff pastry-nya sendiri, ini kelihatan banget garing, crispy, dan sangat berlayar. Kalau dibandingkan dengan kulit puff pastry yang sebelumnya sudah Umi bikin di pisang bolen itu yang tanpa coarse fat, tentunya ini teksturnya beda banget. Yang menggunakan coarse fat ini menurut Umi teksturnya tuh lebih renyah di bagian luar, layarnya lebih banyak, tapi di dalamnya masih sangat lembut dan legit banget. Yang pakai coarse fat ini teksturnya bener-bener mirip kalau kita beli puff pastry di pasaran. Saat kita belah, ini kelihatan banget ya layernya. Tuh, layernya tuh bener-bener mirip banget kalau kita beli puff pastry instan ya teman-teman. Sekarang mau Umi coba, bismillah. Bagian luarnya garing banget, crispy, tapi bagian dalamnya tuh masih legit. Untuk rasanya sendiri, rasa kulitnya ini lebih ke gurih, enak banget. Teksturnya juga renyah, tapi renyahnya ini ringan dan berlayer banyak. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tanpa coarse fat, ini layernya jauh lebih banyak yang menggunakan coarse fat ya teman-teman. Tekstur bagian luarnya juga lebih renyah yang menggunakan coarse fat daripada yang tidak menggunakan coarse fat. Jadi kalau menurut Umi lebih suka puff pastry yang menggunakan coarse fat, karena teksturnya tuh lebih renyah di bagian luar, tapi dalamnya tuh masih sangat legit dan lembut. Layernya juga banyak, dan ini mirip banget kayak puff pastry yang benar-benar dijual di pasaran. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.